Izinkanlah saya memberi judul renungan singkat saya pada hari ini, Pemimpin, Pembawa Damai, Bukan Perpecahan dan Konflik. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Paus Yohanes Paulus II di Hiroshima, Jepang pada tahun 1981 berdoa untuk keadilan dan perdamaian dunia seperti ini. Dengarlah suara seruanku, seruan para korban perang dan kekerasan antar pribadi, antar suku dan antar bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dengarkanlah seruanku dan berilah kepada dunia damai-Mu yang abadi. Inilah doa Paus sekaligus menyerukan perdamaian dan keadilan dunia yang kian menyeret manusia untuk menjadi lawan bagi sesamanya manusia. Karena semangat cinta kasih, persaudaraan dan perdamaian seakan tidak ada lagi di antara sesama ciptaan Allah ini. Setiap orang ingin menonjolkan dirinya sebagai yang terhebat. Tokoh Yohanes Pembaptis sudah cukup dikenal pada zamannya. Malah kalau mau jujur, Yohanes Pembaptis pada zamannya dikenal terlebih dahulu sebelum orang mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Penginjil Yohanes pada hari ini menampilkan Yohanes Pembaptis yang hebat. Ia hebat bukan karena ia berbicara. Ia hebat bukan karena ia banyak pendukung, tetapi kehebatannya terletak pada kesaksiannya yang tulus. Kehebatan Yohanes adalah tidak menonjolkan diri sebagai orang terhebat dari yang lain. Ia sendiri malah menolak untuk disebut pembawa terang dalam kegelapan. Ia pun menolak disebut penyelamat bagi orang lain. Ia menolak untuk dipanggil Elia atau malah menolak untuk dipanggil Mesias. Oleh karena itu bagi saya kehebatan Yohanes Pembaptis terletak pada kerendahan hatinya untuk mengakui dan bersaksi tentang Kristus yang ditunggu-tunggu. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagi saya, Yohanes Pembaptis bukan tipe pemimpin yang egois, tidak mau mencari popularitas diri, walaupun ia diakui oleh banyak orang. Ia tidak mau dan tidak merasa layak melaksanakan tugas yang bukan menjadi haknya, walaupun ia terlihat pantas dan layak untuk melaksanakan tugas itu sebagai seorang pemimpin. Dengan penuh keyakinan ia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Singkatnya, Yohanes Pembaptis tidak gila kuasa, tidak gila jabatan untuk dipanggil sebagai penyelamat atau Mesias. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yohanes sendiri sebagaimana dilukiskan oleh penginjil hari ini adalah mewartakan satu harapan dan masa depan baru tentang Yesus yang adalah terang itu sendiri. Yesuslah yang akan memimpin dan menebus manusia dari lumpur kefanaan dosa. Saya bayangkan kalau Yohanes Pembaptis pada waktu itu juga haus kuasa, pangkat dan jabatan, pasti terjadi persaingan seru antara Yohanes dan Yesus sendiri tentang siapa sesungguhnya yang menjadi penebus atau penyelamat. Apalagi Yohanes Pembaptis memiliki banyak masa juga pada waktu itu. Yang menarik adalah Yohanes sekalipun memiliki masa yang jauh lebih banyak, namun ia menjauhkan dirinya dari ketenaran diri, egoisme, ingat diri, dan pembenaran diri yang palsu dan semu. Malah
ia menjauhkan diri dari kehausan untuk menjadi tenar dan makan puji atau ingin dipuji atau mau menonjolkan diri sebagai orang terhebat yang mendapat pujian yang hanya untuk memecah belah orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, singkatnya visi misi Yohanes Pembaptis cukup jelas, yakni kemuliaan dan kehadiran Sang Juru Selamat. Kesaksian Yohanes sungguh membawa harapan dan damai. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Tesalonika, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini, menasihati umatnya untuk tetap hidup dalam roh yang membawa kegembiraan, sukacita, damai, dan tenang dalam doa sebagai bukti pertemuan dengan Allah sendiri. Walau manusia itu berdosa, namun Allah tetap menyertai dan membimbing manusia sampai pada tujuan panggilannya, yakni keselamatan abadi. Paulus mengajak umatnya untuk tetap membina kerukunan di antara mereka. Mereka jangan terpecah belah. Mereka jangan terpecah belah berlumuran darah, melainkan semuanya harus mencapai satu tujuan, yakni keselamatan dan kebahagiaan bersama. Inilah semangat Advent yang perlu Anda dan saya tanamkan dalam menantikan kehadiran Sang Juru Selamat Pembawa Damai. Dengan jalan inilah kita pun bersama-sama bersiap menerima apa yang diwartakan oleh Nabi Yesaya hari ini, yakni melalui dan dalam penyerahan diri dan keterbukaan yang mutlak kepada Allah, kita mampu menerima dan memuji keselamatan ilahi yang datang pada kita. Agar kita mampu menerima kehadiran Sang Juru Selamat, Al-Masih terang, maka jadilah pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin yang membawa damai dan bukan perpecahan dan konflik.